Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 8 Maret 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Nana sama Dewa dan Sukati dia lagi jarak di makamnya Budiana. Tiba-tiba HP Dewa bunyi dan dia juga langsung mengangkat telepon itu. Ternyata telepon dari kantor. Di sini Dewa juga sangat kaget karena dia itu ada meeting penting karena dia lupa, dan di sini dia sudah mengangkat telepon. Dia juga langsung menghampiri Nana. Dia juga ngomong kepada Nana, dan Dewa juga ngomong lagi kepada Nana, "Gak apa-apa kamu kalau ditinggal sama saya mau pergi duluan sama Suketi dan Junior," kata Dewa kepada Nana. "Ya mas, silahkan aja pergi, saya biarin nanti naik taksi," kata Nana kepada Dewa. Singkat cerita, Dewa juga sudah pergi dari hadapan Nana, dan Nana juga dia duduk lagi di depan makam ibunya. Dia tidak sadar bahwa di sisi lain Pak Nopal juga di sini udah mau ke tempat makamnya Diana. Di sini tiba-tiba dia melihat putrinya yang lagi jarak di makam ibunya. Lalu dalam batinnya Pak Nopal dia juga ngomong, "Apakah sekarang saya harus membawa Nana ngobrol di sini?" Kata Pak Nopal. "Harus mengatakan kepada Nana bahwa saya ini ayahnya," kata batinnya Pak Nopal. Tapi singkat cerita di sini Nana juga keburu pergi dari makam Budiana, dan Pak Nopal juga dalam batinnya dia ngomong, "Biarilah nanti aja," kata Pak Nopal. "Saya harus mengikuti putri saya karena saya takut kenapa-napa sama putri saya karena dia teringat sama ancamannya si Ken Kelvin." Lalu di sisi lain si Ken Kelvin yang memperhatikan dari tadi dia juga langsung menelepon si Kehe Tony. Lalu si Kehe Tony juga dia sudah menerima telepon dari si Ken Kelvin. Dia juga langsung berangkat sama anak buahnya untuk mencelakai Nana. Terlihat Nana juga sudah sampai ke jalan raya. Pas dia mau lagi menunggu mobil, tiba-tiba datanglah anak buahnya si Kehe Tony. Lalu Nana juga sangat kaget, dan terlihat di sini Nana juga diriung oleh anak buahnya si Kehe Tony. Lalu di sisi lain di sini si Ken Kelvin dia lagi melihatin dari kejauhan, dan terjadilah Nana juga di sini dikeroyok oleh anak buahnya si Kehe Tony. Nana juga dia mati-matian dia untuk membela diri supaya tidak bisa dicelakain oleh anak buahnya si Kehe Tony. Pas Nana lagi dikeroyok, tiba-tiba di sini datanglah anak buahnya Pak Nopal yang berpakaian topeng tangkorak. Di sini juga dia juga berhenti, motor gede semua, dan dia juga langsung turun dari motornya. Lalu dia juga langsung menyerang anak buahnya si Kehe Kelvin. Lalu Nana juga sangat bingung dan dia juga sangat panik. Lalu dalam batinnya Nana juga ngomong, "Ini kok siapa?" kata Nana sambil dia juga tunggak-pingguk. Nana cuma melihatin mereka yang lagi berkelahi, tapi di sisi lain si Ken Kelvin sangat kaget. Kok aja deh ada preman yang bertopeng itu siapa yang telah menolong Nana, kata batinnya si Ken Kelvin. Lalu di sini terlihat anak buahnya si Ken Kelvin juga di sini nampuyak semua bisa dikalahkan oleh anak buahnya Pak Nopal yang berpakaian topeng tangkorak. Lalu dia juga langsung pergi dari tempat itu. Nana juga dia berteriak-teriak kepada orang yang telah membantu dirinya, tapi dia langsung aja pergi dari tempat itu. Lalu dalam batinnya Nana juga, "Daripada saya kenapa-napa mendingan saya cepat-cepat pergi dari sini," kata batinnya Nana. Lalu Nana juga langsung dia juga pergi dari tempat itu, dan terlihat di sisi lain Pak Nopal juga dia ngomong dalam batinnya, "Saya pasti akan melindungi kamu nak," kata batinnya Pak Nopal. Walaupun dari kejauhan, kata batinnya Pak Nopal. Tapi di sisi lain di sini si Ken Kelvin juga masih kepikiran kepada preman yang bertopeng tangkorak itu bukan preman sembarangan, itu yakin saya beda, kata si Ken Kelvin sambil dia melihat anak buahnya yang nampuyak bisa dikalahkan oleh anak buahnya Pak Nopal. Lalu di sisi lain di sini Dewa juga sama Suketi juga dia sampailah ke kantornya dan ketemulah sama kliennya. Lalu klien juga dia membawa main Junior, tapi di sini Junior juga tidak meresponnya, dan terlihat kliennya juga dia ngomong kepada Dewa, "Ini persis kayak anak saya dulu, kayak gini juga dia terjatuh dan telinganya terganggu, tapi alhamdulillah Pak Dewa, anak saya bisa sembuh." Di sini juga klien juga mengatakan semuanya kepada Dewa. Dewa juga sangat kaget dan senang mendengar berita itu. Lalu kliennya juga di sini dia mengasihkan nomor telepon kepada Dewa, nomor telepon dokter.
Dewa juga sudah dikasihkan nomor telepon dokter. Dewa juga langsung menelepon dokter dan alhamdulillah diangkat. Lalu Dewa juga akan membawa Junior minggu depan untuk diperiksa telinganya. Lalu di sini Dewa juga dia sudah telepon tempat dokter bekerja. Di sini juga dia berterima kasih kepada kliennya. Lalu di sisi lain di sini pas Pak Fajar sama Mbak Lia juga sampailah ke kontrakannya. Lalu di sini juga Pak Fajar juga dia ngomong lagi kepada Mbak Lia, kamu jangan takut, jangan sedih, saya akan berusaha, kamu tidak akan masuk penjara, kata Pak Fajar kepada Mbak Lia. Pas mereka mau masuk ke dalam kontrakan, tiba-tiba datanglah Pasha sama suster dan Tante Merlin. Di sini Pak Fajar juga sangat kaget dan terjadilah cekcok antara Pak Fajar sama Tante Merlin. Tante Merlin juga dia memarahi Pak Fajar. Pas sudah cekcok sama Pak Fajar di sini karena Pak Fajar membela Mbak Lia, Tante Merlin juga dia ngomong lagi dan memarahi Mbak Lia dan terjadilah cekcok antara Tante Merlin sama Mbak Lia. Di sini Pasha juga tidak mau keributan panjang, dia juga langsung membawa Tante Merlin dari hadapannya Pak Fajar. Dia juga akan membawa Tante Merlin ke sebuah tempat supaya sambil menghibur Tante Merlin. Pas di tengah jalan di sini Pasha juga di sini menghibur Tante Merlin yang lagi sedih, dan di sini dia juga Pasha juga dia akan mengambil tisu, dia tidak melihat ke depan. Untung di sini Tante Merlin tidak berteriak-teriak di depan ada orang. Di sini Pasha juga dia sangat kaget dan terkejut, dia juga langsung mengerem ngejut karena di depan sudah ada orang mau ketabrak sama dirinya. Lalu Pasha juga sampai tidagor, tarangnya kena setir. Di sini pas dia melihat yang mau ketabrak itu ternyata itu adalah Nana. Di sini Pasha juga sama Tante Merlin juga sangat kaget dan Pasha juga gak banyak basa-basi, dia juga langsung turun dari mobilnya untuk menghampiri Nana. Di sini juga pas dia sudah turun dan langsung menghampiri Nana, dia juga minta maaf kepada Nana. Lalu pas dia sudah minta maaf kepada Nana, dia juga mohon kepada Nana untuk menghibur Tante Merlin. Di sini tadinya Nana juga tidak mau, tapi Nana dasar Nana dia juga tidak mau kalau orang lagi sedih dan minta tolong, dia tidak mau menolaknya. Dia juga membawa Tante Merlin ke suatu tempat, yaitu ke sebuah taman. Di sini juga Nana juga menghibur Tante Merlin dan curhat sama Tante Merlin. Lain lagi di sisi lain di sini di kantornya, di ruang kerjanya para buana, tiba-tiba ada karyawannya yang membawa parcel dari seseorang. Lalu dia juga langsung masuk dan di sini dia juga mengasihkan parcel itu kepada para buana. Lalu para buana juga mengatakan, ini dari siapa? Entah bu, ini dari orang, saya tidak tahu, kata karyawannya para buana. Di sini karyawannya sudah pergi dari hadapannya dia juga sangat senang. Dia juga ngomong sendiri dan sambil melihatin parcel itu yang ada gambar Junior. Di sini dia juga langsung mengambil surat yang ada di parcel itu. Pas dibaca sama dia, di sini para buana juga sangat kaget, benar-benar sangat kaget. Karena di sini bacaan di sana itu adalah nama aku Junior, aku tuli karena perbuatan nenek aku sendiri dalam tulisan kertas itu. Terlihat para buana juga sangat panik dan dia juga sangat terkejut. Besar kemungkinan di sini detik-detik kejahatannya para buana juga dia akan segera terbongkar. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 8 Maret 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin tos ngebudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.